Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Namun sebelum memulai ibadah kita, mari saya ajak saudara-saudari sekalian untuk kita berdoa syafaat, karena BIC adalah rumah doa bagi segala bangsa. Oleh sebab itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau di tengah-tengah pandemik ini Tuhan kami masih bisa beribadah di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan kami saat ini Tuhan mau berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa. Kami rindu Tuhan pertolongan-Mu boleh senantiasa ada Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, baik di Amerika, di Eropa Tuhan, di Asia, dan juga di tempat ini, baik di Korea, dan tidak lupa juga Tuhan untuk negara kami tercinta Indonesia. Kami rindu Tuhan di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah saat ini Tuhan, kami rindu pertolongan-Mu Tuhan boleh ada Tuhan. Biarlah orang-orang yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, sedang berduka Tuhan, mereka boleh semakin berharap kepada-Mu Tuhan. Mereka semakin tidak tawar hati Tuhan, tetapi boleh kepanjangan tangan-Mu ada Tuhan di tengah-tengah hidup mereka. Tuhan juga yang beri penghiburan Tuhan, dan juga Tuhan yang senantiasa sertai Tuhan untuk para tim medis Tuhan, dan juga untuk pemerintahan Tuhan di setiap negara. Biarlah apa yang mereka putuskan Tuhan boleh menjadi kebijaksanaan yang daripada-Mu saja Tuhan, sehingga badai pandemik ini Tuhan boleh segera berlalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk Korea Selatan secara khusus Tuhan, untuk negara di mana Engkau tempatkan kami saat ini. Kami rindu Tuhan supaya setiap generasi muda Tuhan di Korea Selatan ini Tuhan boleh kembali kepada-Mu Tuhan. Biarlah api kekristenan Tuhan yang pernah menyala-nyala Tuhan di Korea Selatan ini Tuhan boleh kembali ada Tuhan, sehingga Korea Selatan Tuhan juga boleh menjadi bangsa yang mengasihi Engkau Tuhan. Dan juga untuk pemerintahannya juga Tuhan, biarlah pemerintahan Korea Selatan Tuhan boleh senantiasa berada di otoritas-Mu saja Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan itu boleh baik adanya Tuhan untuk kebaikan Korea Selatan ini Tuhan. Juga untuk Korea Utara Tuhan, kami rindu Tuhan, mungkin hingga saat ini Tuhan belum banyak anak-anak-Mu yang ada di sana Tuhan, tapi kami rindu Tuhan Injil-Mu boleh senantiasa Tuhan diberitakan di Korea Utara, sehingga pada akhirnya pun Tuhan Korea Utara juga boleh dimenangkan Tuhan, sehingga semakin banyak Tuhan orang-orang yang boleh menerima keselamatan-Mu Tuhan di sana. Dan juga kami rindu Tuhan Korea Utara Tuhan boleh bersatu dengan Korea Selatan Tuhan, sehingga kedua bangsa ini Tuhan juga boleh menjadi bangsa yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan Korea Selatan, Korea Utara ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami tercinta Tuhan, bangsa Indonesia secara khusus Tuhan, untuk pemerintahan Tuhan, mulai dari yang teratas Tuhan hingga yang terbawah Tuhan. Kami rindu supaya bangsa kami juga boleh menjadi bangsa yang mengasihi Engkau. Kami rindu Tuhan supaya bangsa Indonesia juga boleh memiliki damai sejahtera-Mu Tuhan di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah pluralisme kami yang ada Tuhan. Juga untuk anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Indonesia, gereja-gereja-Mu Tuhan, Engkau yang perlengkapi mereka, Engkau yang semakin taruh Tuhan Roh Kudus-Mu di tengah mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh semakin menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan dimanapun Engkau tempatkan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, untuk BIC. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari yang tertinggi dari Pastor Niko, Pastor Johan, juga overseer kami Pastor Harun, dan juga gembala kami di tempat ini Tuhan, untuk Pastor Dedi dan Cisusan Tuhan. Kami rindu supaya Engkau senantiasa memberkati mereka Tuhan. Biarlah kehidupan mereka juga boleh senantiasa Engkau pakai Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Dan biarlah hanya nama-Mu saja Tuhan yang semakin ditinggikan Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, itu hanya untuk menyenangkan-Mu saja Tuhan. Juga kami rindu Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat BIC Tuhan di tempat ini Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami, di marketplace kami Tuhan. Biarlah selalu ada sukacita Tuhan di tengah-tengah hidup kami Tuhan, sehingga kami juga boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan kami mau panjatkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. There is no better moment than within His presence.
from the clamor of the world. Dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness, less of me and more of Him. Mari kita nyanyikan lagi dari awal. There is no better moment than being in His presence. See His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world. Dwell in His house all the days of my life. Dwell in His house all the days of my life. I
beribadah Tuhan bersama-sama di tempat ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memulai ibadah kami Tuhan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kami Tuhan boleh memiliki hati yang mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Setiap kami Tuhan yang boleh siap Tuhan untuk menyanyi, memuji, menyembahkan nama-Mu saja Tuhan. Kami mau siap Tuhan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Amin. Mari saya undang jemaat sekalian untuk kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan syukur kita buat Tuhan kita yang luar biasa. Yes. Dengan
BIC. Ya, untuk renungan harian BIC dapat saudara akses di bicsoul.wordpress.com setiap harinya. Dan juga pengumuman yang kedua, minggu ini kita akan ada call gabungan via Zoom yang akan dilayani oleh Pastor Daniel Rusli dari BIC Hong Kong pada hari Rabu 15 Juli 2020 jam 8.30 ya teman-teman. Jadi biasanya kan kita jam 8, tapi kali ini khusus untuk minggu ini kita jam 8.30. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk pelayan persembahan boleh maju ke depan. Mari kita angkat persembahan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan yang ada di dalam surga, kami senantiasa Tuhan mengucap syukur untuk setiap apapun yang boleh Tuhan percayakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan 100% kehidupan kami itu milik-Mu Tuhan. Tapi Tuhan kiranya Engkau yang berkati Tuhan sedikit dari apa yang ingin kami persembahkan pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati setiap tangan Tuhan yang memberi. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu dan untuk memperlebar kerajaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Kau yang layak terima.
Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu, kepercayaan yang Tuhan masih berikan kepada kami hingga hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan kami bisa ada, kami boleh mengucap syukur bersama-sama dalam unity, menaikkan doa, pujian, dan penyembahan kami. Di hadirat-Mu yang kudus ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memimpin dan memenuhi kami semua supaya pikiran, perasaan, dan kehendak kami boleh selaras dengan pikiran perasaan Kristus. Berdaulatlah sepenuhnya Tuhan dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di tempat ini sama seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Raja yang kami sembah, kami cintai sampai seumur hidup kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari setiap orang yang siap merenungkan firman sama-sama katakan amin. Baik, selamat sore, shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus pada Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, sepanjang bulan Juli ini gereja pusat kita Bethany Church Singapura dan juga seluruh gereja cabang yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia, di Jakarta, kita sama-sama sedang merenungkan firman Tuhan dengan tema Excellent Family, ya, tentang keluarga. Minggu lalu saya sudah share mengenai God's Plan for Marriage, dan hari ini saya mau share firman Tuhan yang sederhana tapi penting saudara untuk sama-sama kita renungkan, yaitu dealing with dysfunctional family, ya. Nah saudara, Kamus Merriam-Webster mengatakan dysfunctional itu adalah not functioning properly, ya, unhealthy interpersonal behavior or interaction. Nah saudara, jika kita mau jujur, berapa banyak di antara kita yang puas dengan keluarga kita? Ya, jika seandainya ada mesin waktu yang bisa mengembalikan kita ke masa lalu, waktu kita dilahirkan, coba saya mau tanya ya saudara ya, jujur ya, kan keterbukaan awal dari pemulihan. Kalau saudara bisa balik ke masa lalu, waktu saudara dilahirkan, berapa banyak dari saudara yang masih kepingin punya papa mama yang sama? Boleh lambaikan tangan? Oke, iya. Yang kepingin punya kakak adik yang sama? Wow, puji Tuhan ya. Bersyukur berarti saudara punya keluarga yang harmonis. Tapi cukup banyak orang-orang saudara yang kalau mau ditanya secara jujur ya, bahwa mereka tidak berasal dari keluarga yang harmonis, saudara ya. Dan Alkitab menuliskan bahwa dysfunctional family atau broken family itu adalah sebuah realita yang terjadi akibat kejatuhan manusia di dalam dosa. Ya, ada sebuah quotes yang berkata, di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, penderitaan, kejahatan, kesakitan seharusnya bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Evil, pain, and suffering itu sebuah konsekuensi logis dari sebuah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Itu bukan hal yang benar, tetapi kita tidak perlu kaget
atau kalau kita ada di dalamnya pun kita tidak perlu kaget, karena memang dunia ini sudah abnormal, dunia ini sudah imperfect ya, karena pemberontakan manusia kepada Tuhan. Dan kalau sudah baca di Alkitab pun, Alkitab itu mencatat dengan jujur bahwa tokoh-tokoh hebat, pahlawan-pahlawan iman yang ada di Alkitab pun ternyata mereka mengalami dysfunctional family. Banyak sekali saudara ya, tapi hari ini saya mau bagi 3 keluarga. Sebenarnya ada banyak banget ya, kalau misalnya dibahas itu mungkin bisa berjilid-jilid saudara. Banyak sekali, tetapi saya mau bahas 3 keluarga yang mengalami dysfunctional yang dicatat oleh Alkitab. Yang pertama kita melihat bersama keluarga dari manusia pertama, yaitu keluarga Adam, saudara ya. Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 13. Ini kisahnya setelah Adam dan Hawa melawan, memberontak kepada Tuhan, ya kan? Tuhan memberikan larangan untuk tidak memakan satu pohon saja, semua boleh kecuali buah dari satu pohon, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu bicara otonomi moral. Karena memang hak untuk menilai sesuatu baik atau jahat itu milik Tuhan, itu hak prerogatif Tuhan. Makanya tidak boleh, tetapi manusia mau jadi Tuhan. Manusia nggak mau diperintah oleh Tuhan, manusia mau jadi pusat hidup. Itu sebabnya otonomi moral, pohon pengetahuan baik dan jahat dimakan buahnya ya oleh Hawa, saudara. Dari situlah kita melihat hakikat dosa, kesombongan, pemberontakan kepada Allah, saudara. Dan setelah itu, kalau sudah baca ayat 9, Kejadian pasal 3 ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Kemudian ayat 12. Mari kita baca bersama 2-3. Manusia itu menjawab, jadi ini Adam yang menjawab ya. "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Saudara, setelah manusia jatuh di dalam dosa, keluarga Adam, ya keluarga pertama di muka bumi ini, saudara, setelah mereka jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat orang pertama yang Allah cari adalah Adam. Padahal yang makan buah pertama kali itu siapa, saudara? Halo? Hawa. Tetapi kenapa yang dicari bukan Hawa, tapi yang dicari adalah Adam, pria. Karena Adam, pria, dalam desain Tuhan itu adalah kepala. Katakan pria adalah kepala. 2-3. Pria adalah kepala. Ya, berapa banyak dari sini adalah pria? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi? Iya. Taruh tangan kanan saudara di dada. Aku adalah kepala keluarga. Aku adalah pemimpin dalam keluarga. Amin. Ayo katakan, aku adalah pemimpin dalam keluarga. Ya. Yang wanita bilang sama para pria, kamu pemimpin dalam keluarga. Ya. Saudara, ini penting, saudara ya. Order, ini urutan yang Tuhan sudah desain. Makanya ketika manusia, keluarga Adam jatuh dalam dosa, meskipun Hawa yang duluan makan, tapi yang dikejar sama Tuhan, yang harus bertanggung jawab untuk kejatuhan sebuah keluarga adalah pria. Karena pria adalah kepala, pria adalah sumber, pria adalah pemimpin, pelindung, penyedia untuk sebuah keluarga. Dan ironi sekali ketika Allah bertanya kepada Adam, "Apakah engkau makan buah yang kularang?" Adam menjawab, halo? Adam menjawab, "Iya Tuhan, aku bersalah. Aku bertanggung jawab Tuhan atas keluarga yang jatuh." Benar? Halo? Seandainya Adam berkata demikian, mungkin ya kita nggak perlu mengalami kebinasaan dan kehancuran seperti sekarang ini, saudara ya. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Adam. Adam berkata, "Perempuan." Jadi dia menyalahkan siapa? Istrinya. Ya, perempuan yang kau tempatkan. Adam salahin siapa? Tuhan. Adam salahin Hawa dan Adam salahin Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Ini gara-gara Hawa. Ya, gara-gara Tuhan
tempatkan dia di sisiku, makanya keluarga ini jadi hancur gitu, saudara ya. Itu yang dilakukan oleh Adam, dan Hawa pun nggak mau kalah. Hawa juga mempersalahkan ular. Di sini kita mulai melihat adanya saling menuduh dan saling mempersalahkan dalam keluarga Adam. Dysfunctional family. Dan saudara lihat kekacauan order di Kejadian pasal 3 ayat 16, dikatakan firman-Nya kepada perempuan itu, engkau akan birahi kepada suamimu. Sebenarnya kata birahi ini terjemahan yang kurang tepat, saudara ya. Terjemahan bahasa Inggris lebih bagus sesuai dengan bahasa Ibrani. Jadi kata birahi itu menggunakan kata Ibrani. Perjanjian Lama itu kan ditulis dalam bahasa Ibrani, itu tesuha. Tesuha itu artinya ingin menguasai. Ya, birahi itu artinya ingin menguasai. Jadi terjemahan bahasa Inggris lebih tepat. And you will desire. Nah, wanita ingin menguasai pria. Ya, desire to control your husband. But pria nggak mau kalah juga. But he will rule over you, saudara ya. Jadi kalau terjemahannya lebih tepatnya itu wanita atau istri atau Hawa itu ingin menguasai suaminya. Makanya ada istilah suami takut istri. Itu sebenarnya saudara awal mulanya itu di Taman Eden ya, yang berubah jadi Taman Eden, saudara ya. Jadi terjadi kekacauan order, urutan peranan atau fungsi itu jadi kacau karena wanita yang seharusnya menjadi penolong menjadi perongrong, jadi penodong, ya. Wanita istri yang harusnya tunduk kepada suami jadi tanduk suaminya, saudara ya. Wanita perkasa, saya sebut istri gladiator, ya. Ya banyak saudara istri-istri gladiator ya. Tapi kalau saudara lihat, Adam juga tidak mau kalah, ya kan? Hawa gladiator, Adam diktator, ya. Jadi suami diktator, istri gladiator. Itu terjadi di Taman Eden, saudara. Karena dikatakan bahwa ia akan berkuasa, artinya Adam tidak mau dikontrol oleh istrinya, tapi Adam tetap mau kontrol istrinya, menguasai istrinya. Nah, kata menguasai di situ lebih tepat diterjemahkan mengeksploitasi. Kuasa atau kekuatan untuk menekan dan menaklukkan istrinya supaya istrinya menyerah tanpa daya. Makanya saya sebut diktator. Makanya saya sebut otoriter. Ya, Adam juga seperti itu, suami diktator, istri gladiator, saudara. Dan ini terjadi di keluarga pertama. Jadi saudara nggak perlu heran kalau sekarang saudara lihat ada banyak pria-pria yang otoriter, diktator, ya, yang memanipulasi, mendominasi, mengintimidasi dan memprovokasi istri dan anak-anaknya, sehingga istri dan anak-anak jadi korban untuk kepentingan diri sendiri. Ya, kita harus akui, saudara, itu terjadi. Disharmoni di keluarga pertama, dan lihat akibatnya turun sampai kepada anak-anak Adam dan Hawa, saudara. Adam dan Hawa punya anak namanya Kain dan Habel, dan terjadi pembunuhan pertama di dunia. Kejadian pasal 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain pukul adik kandungnya, lalu dia bunuh adik kandungnya. Pembunuhan pertama. Belum ada drama, belum ada katanya kan orang melakukan kejahatan karena pengaruh lingkungan sosial. Ya, lingkungan sosialnya siapa? Cuma berempat. Belum ada televisi, belum ada media sosial, saudara. Tapi pembunuhan sudah terjadi. Kenapa? Karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan kalau sudah lihat keluarga berikutnya, sebenarnya ada banyak keluarga Nuh, keluarga Abraham, keluarga Lot, itu juga semua disharmoni, saudara ya. Tapi saya mau masuk ke keluarga yang saudara tahu, Raja Daud ini berkenan di hati Tuhan kan? Halo, Tuhan bilang Raja Daud itu berkenan di hati Tuhan. Tapi kalau saudara baca kisah keluarganya Daud, ya saudara, maka kita akan melihat keluarga Daud juga mengalami disfungsional, ya, disharmoni dalam hubungan. Alkitab catat Raja Daud melanggar prinsip pernikahan. Prinsip pernikahan yang Tuhan sudah desain adalah satu pria, satu wanita, keduanya menjadi satu daging, monogami. Itu sudah jelas Alkitab ajarkan. Tapi Daud melanggar perintah itu. Ya, Daud punya banyak istri dan dia punya banyak gundik, saudara. Daud melanggar prinsip monogami. Dan sebagai seorang ayah, ternyata Daud tidak mendidik anak-anaknya dengan benar.
Kalau sudah lihat kitab 2 Samuel pasal 13, ya 2 Samuel pasal 13, diceritakan salah satu anak Daud bernama Tamar, saudara, itu diperkosa. Tahu nggak kisah ini? Ya. Anak Daud namanya Tamar itu diperkosa oleh kakak tirinya. Jadi lain mama, papanya Daud, tapi karena Daud itu punya banyak istri, saudara. Jadi lain mama, jadi kakak tiri memperkosa adik tiri. Siapa? Amnon. Amnon memperkosa Tamar, saudara. Dan mengetahui hal tersebut, Alkitab catat Daud hanya marah, tapi dia tidak berbuat apa-apa kepada Amnon. Itu sebabnya ada kakak kandung dari Tamar yang bernama Absalom. Dia kesel banget melihat bapaknya nggak buat apa-apa. Ya, dia lihat bapaknya marah, tapi udah gitu, nggak membuat disiplin, nggak menghajar, nggak memberikan didikan, tapi diem aja, gitu. Ya, sama kayak Adam. Ketika tahu Hawa mau ngambil itu, diem aja Adam. Padahal Adam tahu itu dilarang, tapi Adam diem aja. Ya terserah mami. Ya mami mau makan silakan gitu. Sebagai pria diem aja, ya nggak berbuat apa-apa. Itu sebabnya kenapa Tuhan kejar Adam. Karena Adam bertanggung jawab untuk melarang istrinya makan buah itu, saudara. Tapi Adam diam saja. Sama Daud juga begitu. Melihat anaknya memperkosa kakak tiri, memperkosa adik tiri, diem aja. Marah tapi diem aja, nggak berbuat apa-apa. Itu sebabnya kakak kandung Tamar, ya, yaitu Absalom 2 tahun menyimpan dendam sama Amnon, saudara. Dan kalau kita lihat di 2 Samuel pasal 13 ayat 22, dikatakan Absalom benci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Lalu ayat 28, Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian. Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembirakan anggun dan aku berkata padamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Wow. Jangan takut, bukan aku yang memerintahkannya kepadamu. Kuatkan hatimu, tunjukkan kalau kamu orang yang gagah perkasa. Dibunuh Amnon, saudara, oleh perintah Absalom karena pahit dendam. Dan dia juga kesel sama bapaknya karena bapaknya gak buat apa-apa terhadap Amnon. Dan saudara, kalau saudara baca terus 2 Samuel itu, dikatakan di 2 Samuel 15, saudara, dan seterusnya itu kisah Absalom itu ternyata pingin banget jadi raja. Sampai dia akhirnya siapkan rencana kudeta terhadap kerajaan bapaknya sendiri. 4 tahun dia merencanakan pemberontakan. Bahkan dia mau bunuh bapak kandungnya sendiri, yaitu Daud. Anak kandung mau bunuh bapak kandung. Keluarga Daud, saudara, ya. Dan kita tahu kisah ini adalah sebuah kisah yang nyata sampai Daud melarikan diri dan lain-lain sebagainya. Saya nggak akan bacakan, nanti saudara bisa baca sendiri 2 Samuel 15 dan seterusnya. Wah, saudara, ngeri banget ini keluarga Daud. Kita lihat Daud adalah tipikal, kalau menurut saya itu tipikal bapak gampangan. Jadi bukan bapak otoriter ya, tapi bapak gampangan. Tahu gak bapak gampangan? Bapak gampangan itu bapak yang tidak pernah mendidik anak-anaknya, sehingga anak-anak jadi kurang ajar. Bapak gampangan itu bapak yang cuek, yang tidak pernah menghajar anaknya, tidak pernah mendisiplin anaknya, sehingga anak-anak jadi kurang ajar, jadi berbuat amoral, dan bapak cuma diem aja. Itu bapak gampangan. Lawannya bapak otoriter. Kalau bapak otoriter, sedikit-sedikit anak dikebuk, sedikit-sedikit anak dihajar. Itu dua gambaran bapak yang rusak sebenarnya, saudara ya. Bapak gampangan sama bapak otoriter itu dua-duanya menyakiti hati anak. Saya akan banyak sharing mungkin minggu depan tentang fatherless generation ya. Ini saya stop sampai di sini saja mengenai figur ayah. Tapi kalau saudara lihat, saudara, latar belakang dari Daud sendiri, saudara. Daud, kalau saudara baca Alkitab dengan baik-baik, ketika Nabi Samuel suatu kali datang ke rumah Isai, ayah kandungnya Daud. Saudara tahu Isai punya 7 anak laki-laki semua. Yang dipanggil itu cuma 7. Semua anak laki-lakinya dipanggil sama Isai kecuali Daud. Daud nggak dipanggil. Padahal Samuel bilang, tolong kumpulkan semua anak laki-lakimu. Tapi Daud tidak dipanggil sama bapaknya sendiri. Dari sini kita bisa melihat Daud itu adalah anak yang tertolak. Ya, Daud adalah anak yang tertolak, saudara. Dia nggak dianggap anak oleh bapak kandungnya sendiri. Ya, dia nggak dipanggil. Semua kakak-kakaknya dipanggil. Sampai akhirnya Samuel, benar ini doang gitu. Enggak sih, sebenarnya ada satu lagi di padang baru dipanggil si Daud, saudara. Dan kalau saudara perhatikan di Mazmur pasal 27 ayat 10, memang Daud tulis, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi Daud itu anak tertolak, anak yang ditolak oleh orang tuanya, saudara. Jadi kalau saudara mengalami penolakan di keluargamu,
saudara tidak sendirian. Orang hebat seperti Raja Daud pun mengalami penolakan. Ya. Dan kita bisa melihat disharmoni atau disfungsional terjadi. Dan yang terakhir, saudara, hari ini saya mau share tentang keluarganya Ishak, anak Abraham. Ya, anak Abraham. Abraham itu bapak orang beriman. Tapi kita tahu ya, keluarga Abraham juga disharmoni ya. Ketika Abraham menyetujui ide dari Sarah untuk mengambil Hagar, budaknya Sarah. Tahu kan kisahnya, akhirnya terjadi ya, jadi konflik pertengkaran sampai hari ini ya, dari dua keturunan Abraham yang besar gara-gara Abraham tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dan mengikuti dominasi dari istrinya, saudara, yang tidak sabar menantikan janji Tuhan. Ya, Tuhan jelas ngomong bahwa dari keturunan Sarah, bukan dari keturunan yang lain. Ya, tapi karena memang usia Abraham waktu itu sudah 75 tahun dan mati haid sudah Sarah, udah nggak mungkin bisa melahirkan anak. Itu sebabnya Sarah memberikan ide liar kepada Abraham. Dan namanya pria, saudara ya, katanya kucing kalau dikasih gereh, katanya pria mau aja, saudara. Kalau istrinya mempersilahkan, silakan ambil budakku juga, kamu boleh. Oh ya, mau aja Abraham ya. Jadi sekalipun bapak orang beriman, saudara, Abraham itu juga ternyata ya dia manusia biasa. Jadi saudara harus tahu, bapak orang beriman pun keluarganya disfungsional, saudara ya. Lot juga begitu dan seterusnya. Tapi sekarang saya mau mengajak saudara melihat Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 46. Saya nggak akan baca banyak, nanti khotbahnya langsung selesai kalau kita baca 46 ayat, saudara. Jadi saya ceritain aja. Saya pikir saudara kalau sudah ada di sekolah minggu, sudah tahu lah kisahnya Esau dan Yakub, tahu ya? Esau dan Yakub. Jadi di kitab Kejadian pasal 27 itu diceritakan Ishak itu sudah tua, ya, dan matanya sudah kabur. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini matanya sudah buta katanya. Jadi sudah benar-benar penglihatannya itu sudah nggak lagi berjalan dengan baik lah intinya. Ya, itu yang terjadi pada Ishak. Dan Ishak tahu bahwa sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Itu sebabnya dia memanggil anak favoritnya, ya. Jadi Ishak itu punya anak favorit Esau, dan Ribka punya anak favorit Yakub, saudara. Mereka ini saudara kembar. Esau dipanggil oleh bapaknya, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematian. Kira-kira gitu ya, mungkin ya, kan udah tua. Maka sekarang ambillah senjatamu, tetap aja doyan makan nih. Ambillah tabung panah dan busurmu, tetap aja yang diingat makanan, saudara ya. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Maksud saya kan sebenarnya kalau mau berkatin aja, kenapa sih minta makanan dulu ya? Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kau gemari itu kan. Ya, maksudnya kalau mau berkatin aja, kenapa harus? Ya karena ternyata Esau itu jago masak, sama kayak istri saya. Jago masak, saudara ya. Jadi si Ishak ini kan kalau mau berkatin aja ya, nggak bener nggak? Tapi dia masih minta, aduh tolong itu siapkan kambing guling atau apalah gitu ya, untuk aku makan, saudara ya. Wow, sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Memang makanan itu luar biasa ya dampaknya ya, Intan ya. Ya luar biasa. Nah saudara, saya juga ini juga ya, si Ribka bisa nguping ya, istrinya Ishak itu nguping ya. Dia dengar, sebentar lagi Esau mau diberkatin sama suamiku. Oh suamiku gitu ya. Aku tidak mau, harus anak favoritku yang diberkatin. Siapa anak favoritnya? Yakub, saudara ya. Anak favoritnya Ribka itu Yakub. Nah akhirnya Ribka segera panggil Yakub, anak kesayangannya. Kuk gitu ya. Kalau kesini kok, mami mau ngomong ya. Mami, Yakub ini anak mami, saudara ya. Nanti saya buktikan. Yakub ini anak mami, saudara ya. Oh sini mami mau ngomong. Kemudian singkat cerita, saudara yang bisa baca ayat-ayat selanjutnya. Singkat cerita, Ribka dan Yakub itu menipu Ishak. Halo, betul ya? Nipu. Ya, idenya sebenarnya ide siapa? Mami, ya, ide mami. Mami Yakub sebenarnya idenya. Akhirnya karena sekali lagi Ishak sudah kabur mata penglihatannya, saudara. Jadi Yakub berhasil menyamar menjadi Esau, ya. Kan tahu kan kambing. Jadi si Ribka ini saya aja deh yang cerita ya. Dia bilang, "Kuk itu ambil 2 kambing gitu ya dari peternakan kita, 2 kambing. Buat apa mami? Udah ikutin saja 3 kali." Ribka ngomong begitu sama Yakub, "Ikuti saja perkataanku 3 kali." Baca aja.
turuti saja perkataan mami ya. Dan jadi oke lah mami gitu, ngambil 2 kambing, terus nanti sini mami yang masak, mami lagi ya. Ya kok kamu duduk manis aja, mami yang masak ya, mami yang masak. Kemudian setelah mami masak, nih nanti kasih ke papi ya. Terus si Yakub bilang, kalau papi kan si Esau berbulu, aku nggak berbulu. Wah, ya namanya juga mami luar biasa ya, lihai saudara ya, akal. Jadi bukan cuma Yakub penipu, ini masternya penipu saudara ya. Ini lihai ini si ibu-ibu ini ya, ibu ini saudara ya. Akhirnya dia ambil baju jubahnya Esau yang berbulu itu, kemudian salah satu kulit kambing ditaruh di lengan sama di lehernya Yakub supaya kalau dielus sama siapa? Bapaknya sama Ishak, wah ya berbulu ya Esau gitu. Waduh saudara ya. Akhirnya benar dibawa itu kambing, saudara, kambing guling atau kambing apa saya nggak tahu. Itu dibawa terus dimakan, terus si Esau lagi, si Ishak ini sebenarnya udah mulai curiga nih, suaranya kok kayak suara Yakub ya. Kamu bener Esau? Iya bener, sini aku deketin. Mau dicoba, ada bulu nggak ya? Mau dipegang? Iya lu ada bulunya. Ya sudah, ya berarti bener kamu adalah Esau anakku. Kemudian apa yang dilakukan? Yakub segera memberkati. Oh iya Ishak, terima kasih Edo ya. Ishak memberkati Yakub saudara ya, dan akhirnya berkat yang harusnya turun kepada Esau turun kepada Yakub. Dan singkat cerita ya, Esau pulang dari berburu. Ini bagus juga kalau dibuat drama ya. Ya, Esau pulang dari berburu, kemudian udah siapin kambing yang enak buat bapaknya, kan siap mau nyanyi lagu aku diberkati. Ya, sebentar lagi aku akan diberkati gitu kan, udah happy. Begitu dikasih, ternyata Ishak bilang, "Hah? Kamu Esau?" "Iya, aku Esau, aku pulang dari berburu. Berikan berkatmu padaku." Waduh, kita sudah ditipu. Aku terlanjur memberikan berkat kesulungan kepada Yakub. Ya. Wah, dan saudara, Alkitab catat Esau meraung-raung. Ya, Esau ngamuk, Esau marah, dan dia tetap paksa bapaknya untuk memberkati dia. Dan akhirnya bapaknya berkatin, tapi baca ya berkatnya tetap saja kepemimpinan di tangan Yakub, dan seluruh berkat-berkat Tuhan tetap saja turunnya kepada Yakub saudara. Dan sejak itu Alkitab catat Esau menaruh dendam sama Yakub, dan Esau bilang, tunggu sampai papaku meninggal. Begitu papaku meninggal, aku bunuh kau Yakub. Dan lagi-lagi Mami Ribka dengar saudara ya. Ini kuping Mami luar biasa sih. Mami langsung dengar anak favoritnya mau dibunuh sama bapaknya. Sama bapaknya tuh, sama kokohnya. Waduh, ini kokoh mau bunuh dedek gitu kan. Gak bisa nih. Wah, heran saya itu kupingnya Ribka ya. Dia bisa dengar, langsung dia buat strategi lagi saudara ya. Kalau saudara baca Kejadian 27 ayat 46 itu, si Ribka langsung datangin suaminya ya. Kok lagi suamiku gitu. Ya ada apa, istriku kan udah kabur ya. Terus si Ribka bilang, kita harus kirim anak kita Yakub itu ke tempatku ya, ke Laban, ke pamannya dia. Karena kamu lihat kamu lihat suamiku ini, Esau ini punya istri kan bukan umat Tuhan, ini orang-orang Het. Kamu mau Yakub menikah dengan orang-orang yang bukan umat Tuhan? Ya nggak mau lah. Iya, makanya ayo suamiku, tolong biar si Yakub itu pergi ke tempat keluargaku saja, supaya dia menemukan jodoh di sana, supaya dia tidak menikah dengan perempuan-perempuan Het seperti Esau ya. Jadi Esau itu ternyata punya istri bukan umat Tuhan saudara ya. Dan itu alasan Ribka untuk kirim Yakub ke tempat asalnya sebenarnya, karena Ribka itu tahu bahwa Esau mau bunuh Yakub. Jadi Ribka menyelamatkan Yakub saudara ya. Nah saudara, kalau kita lihat keluarga Ishak ini anaknya bapak orang beriman, tapi ternyata mengalami disfungsional juga saudara ya. Keluarga ini adalah keluarga yang mengalami disharmoni. Kenapa? Karena kalau saudara perhatikan, satu-satu dari pribadi yang ada di keluarga Ishak ini semuanya punya problem secara internal saudara. Saya akan buktikan. Yang pertama kita lihat Ishak ya, bapaknya mereka nih. Ishak itu ternyata adalah pribadi yang tidak peduli dengan rencana Tuhan. Ishak adalah pribadi yang tidak peduli dengan rencana Tuhan. Karena kalau saudara baca lihat Kejadian pasal 25 ayat 23, pada saat Ribka mengandung Esau dan Yakub itu, Tuhan sudah berfirman sama Ishak dan Ribka. Coba kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang
tua akan menjadi, ini Esau itu anak yang tua, anak sulung. Anak yang tua, ini Tuhan udah ngomong, akan menjadi hamba dari anak yang muda. Jadi siapa tuannya? Yakub, bukan Esau. Berkat harus turunnya ke Yakub, bukan Esau. Itu kedaulatan Tuhan. Tapi meskipun Ishak tahu rencana Tuhan, sekali lagi keluarga ini mengalami disfungsional karena ada yang namanya favoritisme. Tahu favoritisme? Ada anak favorit. Ishak tahu rencana Tuhan, tapi Ishak nggak peduli sama rencana Tuhan. Karena bagi Ishak yang harus diberkati tetap anak favoritku. Siapa anak favoritnya? Esau. Kenapa Esau jadi anak favoritnya Ishak? Coba lihat ayat 28. Kejadian 25 ayat 28. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Iya, jadi kasihnya Ishak sama Esau nggak tulus. Ini disfungsional ini. Aduh ampun, ya gara-gara makanan itu sudah. Makanya tadi kan sebelum meninggal, sebelum aku berikan berkat, tolong itu kambing guling, ya. Tolong makanan kesukaanku dikasih. Tapi Ribka kasih kepada Yakub dan gak ditulis syaratnya. Jadi menurut saya Ribka lebih tulus daripada Ishak. Karena kalau Ishak bukan apa adanya, ada apanya, ya kan? Ribka gak ditulis sama Alkitab. Alkitab cuma bilang Ribka kasih kepada Yakub. Itu Ishak, seorang yang tidak peduli dengan rencana Tuhan. Bagaimana dengan Ribka? Nah, saudara, Ribka adalah sama juga. Ribka adalah wanita yang sangat dominan di keluarganya, ya. Dia adalah wanita yang mau berkuasa, pegang kendali atas suami dan anak-anaknya, khususnya kepada Yakub. Saudara, Yakub ini anak mami, ya. Dia betul-betul dikendalikan oleh maminya, saudara. Banyak dari saudara di sini anak mami, ya nggak usah angkat tangan ya. Ya ada, saya lihat orang sudah sampai gede, saudara, tetap aja pengambilan keputusan harus mami. Semua keputusan yang diambil dalam hidupnya harus mami. Ya, ada saudara ya, gak bisa menghadapi realitas sendiri saudara. Semua harus mami, itu ada sampai sekarang ya. Tapi saya percaya tidak ada di tempat ini. Kita semua adalah anak-anak yang sudah dewasa. Amin. Ya, tapi saudara itu disfungsional terjadi, favoritisme. Ya, favoritisme itu terjadi di keluarganya Ishak saudara. Lalu bagaimana dengan anak-anak mereka? Saudara, kita lihat Esau ya. Coba lihat Kejadian pasal 25 ayat 34. Esau itu tipikalnya bagaimana sih? Suatu kali Esau pulang dari berburu, lapar banget gitu ya. Terus dia lihat si adiknya ini masak sup kacang merah. Kemudian ada sebuah kisah, dia pengen sup kacang merahnya itu, ya roti dan makanan kacang merah itu. Tapi Yakub bilang, nanti dulu ya. Si Esau udah pengen banget gitu ya. Terus Yakub bilang apa? Jual dulu hak kesulunganmu kepadaku, baru aku kasih makanan ini kepadamu. Dan akhirnya Esau menukar, dia jual hak kesulungan, hak sebagai anak sulung itu dikasih kepada Yakub. Coba lihat Kejadian 25:34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan, memandang rendah hak kesulungannya itu. Nah saudara, saya coba cari tahu apa sih hak kesulungan gitu ya. Saudara, dalam konteks budaya Yahudi pada waktu itu, sebelum Taurat Musa ya, ini kan sebelum zamannya Musa. Dalam konteks budaya pada waktu itu, hak kesulungan itu adalah hak menjadi imam dalam sebuah keluarga. Jadi anak sulung itu, saudara, akan menggantikan bapak. Jadi kalau dalam konteks budaya Yahudi, bapak itu imam. Bapak atau ayah itu harus jadi pengantara yang membawa keluarganya mengasihi Tuhan. Ya, yang membawa keluarganya itu punya hubungan intim dengan Tuhan. Itu tanggung jawab bapak. Dan ketika bapak akan meninggal, maka hak tersebut, otoritas ilahi tersebut akan diwariskan kepada anak sulung. Jadi Esau lah yang nanti akan membawa keluarga dan bahkan suku-sukunya untuk punya hubungan intim dengan Tuhan. Itu tanggung jawabnya Esau. Dan ternyata Esau menganggap kesempatan bergaul karib dengan Tuhan itu gak penting sama sekali.
hubungan dengan Tuhan itu nggak penting buat Esau. Makanya ketika dia lapar, ya, dia mau sup kacang merah dan rotinya Yakub, ketika Yakub bilang kasih ke aku, dia kasih begitu aja. Kenapa? Karena dia memang tidak pernah mencintai Tuhan. Bagi dia perkara rohani itu gak penting sama sekali. Ya, hubungan dengan Tuhan itu gak penting sama sekali. Lebih penting perut, lebih penting makanan yang enak untuk mengisi kelaparan yang saat itu sedang dia alami, saudara. Lebih baik perkara-perkara jasmani itu lebih penting daripada perkara rohani. Perkara rohani itu gak penting sama sekali. Yang penting itu perkara jasmani. Bagaimana perutku kenyang. Itu belief sistemnya Esau, saudara. Makanya dengan mudah dia serahkan hak kesulungannya itu kepada Yakub. Tapi coba saudara lihat, perkara rohani gak penting ya buat Esau. Tapi coba ketika soal berkat, dia tahu berkat yang harusnya buat dia diambil sama Yakub. Coba lihat, dia ngamuk. Ketika hak kesulungannya dia berikan, dia gak ngamuk. Tapi ketika berkat jasmani ya dia gak dapat, dan itu diserahkan ke Yakub, lihat dia meraung-raung, dia menangis-nangis, bahkan dia mau bunuh Yakub. Lihat perbedaannya. Halo? Lihat gak? Esau itu gak peduli sama Tuhan. Yang dia peduli dalam hidupnya itu cuma berkat-berkatnya Tuhan, pemberian-pemberian Tuhan. Ini saya pikir bisa jadi refleksi buat kita. Saudara ikut Tuhan itu motivasinya apa? Saudara berdoa itu motivasi saudara apa berdoa? Ya. Saudara percaya Tuhan, saudara merenungkan firman, saudara melakukan firman, saudara bersekutu. Apa motivasi saudara? Sama seperti Kain. Kenapa Kain marah ketika persembahan Habel tidak diindahkan Tuhan persembahan dia? Kenapa? Karena ketika Kain memberikan persembahan, motivasi dia adalah Tuhan harus balas apa yang dia berikan. Tuhan harus balas sesuai dengan permintaan keinginanku. Dan ketika Tuhan tidak mengindahkan permintaannya Kain, Kain marah. Dia bunuh Habel. Karena persembahan Kain itu bukan persembahan karena Kain mengasihi Tuhan, tapi karena timbal balik. Kalau aku ngasih, Tuhan juga harus kasih sesuai keinginanku. Esau juga begitu. Ikut Tuhan bukan karena dia mengasihi Tuhan, tapi karena dia kejar berkat-berkat Tuhan. Menurut saya ini menjadi pembelajaran buat kita. Apa motivasi kita selama ini? Ya, ada cukup banyak orang-orang Kristen yang akhirnya kecewa dengan Tuhan karena menghadapi penderitaan, menghadapi sakit, menghadapi hal-hal yang merugikan dan lain sebagainya, dan mereka mempertanyakan Tuhan. Di mana Tuhan? Di era pandemi ini semua jadi susah. Di mana Tuhan? Orang-orang yang seperti itu bisa terlihat motivasi mereka selama ini ikut Tuhan apa. Saudara ya, karena memang di masa-masa sulit akan terlihat orang yang betul-betul mengasihi Tuhan atau orang yang hanya mengejar berkat-berkat Tuhan. Itu akan terlihat di masa-masa sulit ini, di masa goncangan seperti ini, di mana semua kenyamanan manusia sedang digoncangkan hari-hari ini, saudara. Dan kita juga nggak tahu sampai kapan ini berakhir. Itu Esau. Dan yang terakhir adalah Yakub. Yakub itu adalah master tipu daya, saudara. Dia penipu yang sangat lihai. Saya pikir nurun dari maminya saya. Soalnya anak favoritnya Ribka, saudara ya. Dalam bahasa Ibrani nama Yakub itu artinya yang memegang tumit. Yakub itu nama dalam kata Ibrani itu yang memegang tumit. Artinya Yakub itu tidak mau kalah, maunya menang terus, maunya di depan terus. Ya, ada 3 kata haram dalam kamus kehidupannya Yakub, yaitu kalah, gagal, nyerah. 3 itu haram bagi Yakub, nggak boleh. Ya, pokoknya kalah, gagal, nyerah itu nggak ada di kamus kehidupan Yakub. Pokoknya aku harus ada di depan. Ya, aku harus jadi nomor 1. Itu adalah Yakub. Dan sebelum Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita lihat Yakub nipu sini, nipu sana, sebenarnya penuh dengan tipuan. Tapi sampai dia bertobat dan namanya diganti jadi Israel. Dan melalui Yakub, Israel lahir 12 suku Israel, saudara. Tuhan pilih Yakub memang. Tuhan pilih Yakub. Tapi sebelum itu, Yakub juga bukan pribadi yang utuh. Enggak. Ini keluarga semua enggak utuh, saudara. Ya, minggu lalu saya share mengenai utuh ya. Ini semua keluarga nggak utuh, nggak sehat semua 4-4-nya ini, saudara ya. Baik Ishak, Ribka, Esau maupun Yakub. Saya akan segera akhiri, saudara, dengan poin ini. Jadi apa yang bisa kita pelajari, saudara, dari keluarga yang disfungsional ini? Saya mencatat sebuah prinsip yang penting, bahwa pada akhirnya kedaulatan Allah dan kesetiaan Allah itu yang berkuasa. Di tengah kekacauan, di tengah kegagalan yang terjadi pada keluarga Ishak,
keluarga Daud, ya, keluarga Adam, dan keluarga-keluarga lainnya semua saudara yang ada di Alkitab, tetap rancangan Allah tidak pernah gagal. Ketika Tuhan berfirman, sebelum Yakub keluar dari rahim ibunya, Allah sudah menyatakan bahwa Yakub yang akan jadi tuan atas kakaknya Esau. Dan gak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan itu. Meskipun Ishak berusaha menggagalkan dengan dia berusaha memberkati, dia mau lawan Tuhan, tetap aja Tuhan berdaulat, tetap Yakub yang diberkati. Artinya Tuhan itu tetap pegang kendali, saudara. Jadi apapun kondisi keluarga saudara, serusak, sebobrok, sehancur apapun, orang tuamu, kakakmu, kau ditolak, kau dibully, kau dibeda-bedain, wah apapun lah, yang kau diperlakukan dengan tidak adil dan lain sebagainya. Tapi kalau kau ada di dalam Kristus, engkau ada dalam rancangannya yang besar, dia tetap berdaulat atas hidup dan masa depanmu. Sehancur apapun latar belakang yang saudara miliki, kalau kau taruh pengharapanmu di dalam Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang setia, maka dia akan buat hidupmu menjadi indah pada waktunya. Gak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan, karena dia Tuhan yang berdaulat, dia Tuhan yang setia. Ada sebuah teks yang saya pikir kita semua sudah hafal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu berarti apa? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, Tuhan tetap bekerja. Baik itu buruk, mungkin suruh bilang ini sial, suruh bisa bilang ini kutuk, suruh bilang tragedi, suruh mau bilang apapun itu, sial, kutuk, tragedi dan lain sebagainya, tetap aja di tangan Tuhan dia bisa bekerja untuk mewujudkan rencananya. Memang saya tahu seringkali kita kepingin langsung lihat rencana Tuhan itu secara detail, karena kita nggak mau walk by faith, kita nggak mau berjalan dengan iman, kita maunya berjalan dengan penglihatan. Kita pengen tahu nanti nikah sama siapa, nanti umur berapa, kita pengen tahu. Makanya orang keperamal. Kenapa orang keperamal? Karena pengen kontrol masa depan. Kenapa orang khawatir? Karena nggak bisa kontrol masa depan. Itu sebabnya pergi ke peramal, supaya dia bisa kontrol masa depannya, supaya dia bisa tahu umur berapa menikah, nanti pekerjaan kapan, dan lain sebagainya, sampai akhir hidupnya matinya bagaimana. Ya, karena ketika manusia tidak bisa kontrol masa depannya, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan. Jadi sebabnya Alkitab bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tapi sekali lagi prinsip Alkitab adalah walk by faith and not by sight. Memang Tuhan begitu. Tuhan ingin kita mengandalkan Dia seumur hidup kita. Kalau Dia kasih tahu semuanya, kita nggak akan lagi mengandalkan Dia. Mungkin udah tahu nanti umur berapa menikah, nanti dapat tempat kerja di umur berapa, nanti kapan kayanya, kapan meninggalnya. Maksudnya kita udah tahu semua, kita nggak akan mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya Dia pingin kita terus mengandalkan Dia, karena kita memang berasal dari Dia. Ya, saudara, itu. Dan Alkitab berkata bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Rick Warren dari bukunya The Purpose Driven Life menulis begini, dalam tiap hal Allah turut bekerja, dalam tiap hal, saudara. Sehingga peristiwa-peristiwa dalam hidup kita bukanlah kejadian yang terpisah atau berdiri sendiri-sendiri, melainkan bagian yang saling bergantung dalam sebuah proses menghasilkan kebaikan. Saya teringat lagu Tangan Tuhan sedang merenda, suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Apa saudara? Kau lihat pelangi kasihnya. Saudara, kalau orang nyulam itu kan benangnya warna-warni ya. Sebuah sulaman itu jadi indah kalau warnanya beda-beda ya. Betul gak sih? Kalau satu warna, aduh. Ya, kan saudara kalau nyulam, saya punya mama jago nyulam, saudara ya. Itu saya lihat mama saya tuh pakai benang warna-warni. Gak semua selalu warna cerah, saudara. Gak selalu merah, kuning, hijau, yang di langit, yang biru ya. Itu pelukis semua. Oh, itu lagu Pelangi. Nah, saudara, kalau orang nyulam itu benangnya gak semua cerah loh. Tapi kadang-kadang saya lihat mama saya pakai benang yang gelap, hitam, yang coklat tua, yang biru tua, yang gelap-gelap, saudara. Nah, saya lagi mikirnya cuma ilustrasi aja. Tuhan juga begitu. Kita kalau dikasih yang cerah-cerah, wah happy ya, senang.
Tapi begitu yang gelap, coklat ya, coklat tua, biru tua, wah kita ngamuk-ngamuk, why me Lord, why me? Ya, mengapa aku Tuhan? Tapi kalau lagi diberkati nggak pernah ngomong gitu sama Tuhan ya. Kalau diberkati nggak ada ya orang Kristen, why me Lord? Nggak ada ya. Kenapa? Karena I deserve ya, karena saya layak diberkati Tuhan ya kan. Self-righteous. Tapi kalau mulai sakit, mengalami penderitaan, wah kenapa saya Tuhan? Wah itu manusia memang, waduh, ampun. Ya, self-righteousnya tinggi banget gitu. Tapi kalau sudah perhatiin, kalau buat kue juga begitu kan, ada hal-hal yang sudah lihat, ada yang harus dipecahkan, ya kan? Tepung, terigu, telur itu harus dipecahkan untuk bisa menghasilkan. Harus terigu itu harus dibenyak-benyak, harus gitu. Dan kalau terigu bisa ngomong, bukan cuma bulan yang bisa ngomong ya, tapi kalau terigu bisa ngomong atau telur bisa ngomong, tentu mereka akan teriak ketika dipecahin itu ya. Wah dipecahin banyak-banyak, wah pasti kan ngamuk-ngamuk gitu. Tapi kalau sudah lihat, ketika mereka semua bertahan ya, dan membiarkan tangan sang penjunan ya membuat itu, maka itu akan menjadi sebuah kue adonan yang utuh dan indah dan nikmat rasanya. Betul? Tapi sebelum itu menjadi indah dan utuh, ada proses memang yang menyakitkan, saudara. Apapun proses yang saudara sedang alami, saya nggak tahu keluarga saudara latar belakangnya bagaimana. Minggu depan kita akan coba cek fatherless generation ya. Kenapa sih muncul behavioral disorder, LGBT dan lain sebagainya. Itu semua pengaruh kuat banget ada di keluarga, saudara ya. Dan yang minggu depan saya akan coba share mengenai itu. Tapi hari ini saya akan selesai. Saya akan tutup dengan rancangan Tuhan ini, bahwa Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa itu kebaikan? Yaitu membawa kita serupa dengan Yesus. Itu kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara dan saya adalah keserupaan dengan Yesus. Saya undang para pelayan untuk maju ke depan. Saudara, ada sebuah quotes yang berkata, menangis itu manusiawi, cengeng itu tidak Kristiani. Saya ulangi ya, menangis itu manusiawi, cengeng itu tidak rohani, tidak Kristiani, saudara. Maksudnya apa? Saudara, kita boleh menangis. Saudara sebagai manusia jangan kena tipu daya ya, yang anak laki nggak boleh nangis, anak laki nggak boleh nangis. Wah, itu salah. Anak laki, anak perempuan boleh nangis. Kita punya perasaan kok. Ya kita mengungkapkan perasaan boleh nangis. Tapi yang nggak boleh adalah cengeng. Beda antara nangis dengan cengeng. Kalau nangis itu hanyalah luapan emosi karena kita punya perasaan. Tapi kalau kita adalah anak Tuhan yang sudah menyerahkan seluruh hidup kita termasuk masa lalu kita ke tangan Sang Penebus yang berdaulat, saudara boleh nangis tapi jangan cengeng. Apa artinya cengeng? Saudara menyerah dengan realita buruk yang terjadi di masa lalu saudara. Itu cengeng. Seorang yang menyerah. Saya punya sebuah quotes yang bagus yang akan mengakhiri firman di hari ini, saudara. Jangan izinkan masa lalumu mengontrol, mengendalikan hidupmu. Biarlah kedaulatan Allah dan kesetiaan Allah saja, asik, yang memimpin, mengarahkan hidupmu yang sekarang untuk kemuliaan namanya. Seburuk apapun profil papahmu, profil mamahmu, profil kakak adikmu, kok anak tertolak kan, kok anak yang tidak dapat kasih sayang, kok anak yang dibeda-bedain, ada favoritisme di keluarga saudara dan lain sebagainya, kok terbuang mungkin dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Tapi apapun yang terjadi, jangan dikontrol dan dikendalikan oleh masa lalumu, tapi serahkan itu kepada tangan Tuhan, Sang Penjunan itu, karena Dia sedang bekerja dalam kehidupan saudara untuk mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan namanya, membawa saudara menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Apa cerita hidupmu? Serahkan cerita hidupmu sama Dia, karena Dia akan mengubahnya menjadi cerita yang kekal selama-lamanya. Tutup mata saudara, kita sama-sama saat teduh sejenak. Engkau
Maukah saudara menyerahkan masa lalumu, cerita dalam hidupmu kepada Tuhan yang berdaulat dan setia dalam hidupmu? Tidak sekali-kali Dia meninggalkanmu. Penyertaannya sempurna dan rancangannya penuh dengan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan, membawa kita serupa dengan Kristus selama-lamanya. Kalau saudara mau serahkan itu kepada Tuhan, taruh tangan kanan saudara di dada. Bapa, kami tidak mau dikendalikan oleh masa lalu kami. Kami tidak mau dikontrol oleh pengalaman dan trauma di masa lalu berkaitan dengan keluarga kami. Karena kami tahu mereka pun mengalami luka dalam hidup mereka, Tuhan. Sehingga mereka tidak bisa memberikan kasih yang murni dan penuh kepada kami, anak-anaknya. Dan kami mengasihi orang tua kami yang juga tidak sempurna, yang juga sudah jatuh. Kami memberkati mereka, apapun perlakuan mereka kepada kami mau percaya bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu kami memberkati keluarga kami memberkati kedua orang tua kami, kakak adik kami. Dan kami mau bawa hidup kami yang sekarang di dalam Kristus. Kami adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan kami tahu Engkau sedang membawa dan mengubah kami, Tuhan, untuk masuk dalam kemuliaan yang lebih besar.
di masa yang akan datang. Oleh karena itu biarlah setiap hati yang dibawa, setiap cerita yang dibawa di hadapan Tuhan sore hari ini, biarlah Tuhan jamah dalam nama Yesus. Biarlah cerita hidup kami menjadi ceritanya Tuhan. Tuhanlah yang bercerita, Tuhanlah yang berdaulat sepenuhnya. Dan kami tahu bersama Tuhan, kami akan melewati semua musim hidup kami. Musim apapun itu Tuhan, kami akan melewati bersama dengan Tuhan. Dan kami akan melihat sungguh amat baik. Apa yang kau perbuat, segala yang kau perbuat dalam hidup kami adalah perbuatan yang sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Biarlah sukacita, biarlah damai sejahtera memerintah dalam pikiran perasaan umat-Mu yang hadir sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah di hari ini Tuhan. Baik yang hadir maupun yang menyaksikan dalam online service, kami tahu Tuhan menjumpai mereka. Tuhan tahu cerita hidup setiap mereka satu persatu. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Perbuatlah apa yang Kau anggap baik dan mulia dan kekal dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan karena kami percaya anugerah-Mu melimpah. Mari buka hatimu, tengadakan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah kita yang berdaulat dan setia itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang cinta Tuhan mau hidup dalam kedaulatan rancangannya yang mulia, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Silakan hidup saudara. Keep winning. God bless you.